Terima kasih Mas Budi provokasinya. Jadi saya dengan Bung Jilal dan Mas Hendra itu terlibat, tadi disebut adanya VLab itu sebenarnya dialog yang philosophical gitu ya, yang mendasar soal yang menyangkut tadi masa depan yang kemungkinannya banyak, tapi jangan-jangan perilakunya itu tidak berubah karena AI itu kan merekam sesuatu yang bisa saja ditiru kemudian karena tools itu memungkinkan mengekstrak informasi. Jadi saya tidak terlampau khawatir. Nah, saya disclaimer saya itu saya adalah 30 tahun di lingkungan dan lebih dari 15 tahun terlibat di dalam negosiasi perubahan iklim dan modeling. Kalau bagi saya melihat dari critical geography, sebetulnya yang kosong dari perdebatan itu adalah seringkali kita membicarakan space, tapi tidak membicarakan sphere. Nah, kosakata kita jadi ruang, lokasi, seperti tadi daya dukung, daya tampung itu bicaranya space. Tapi kalau kita bicara sphere, artinya kita bicara interaksi, kita bicara soal value, kita bicara soal pengambilan keputusan bersama seperti yang tadi disampaikan. Nah, tentunya concern saya, concern kita semua mungkin, kita sebagai negara kalau dilihat dari komitmennya ya, komitmen terhadap perubahan iklim, kita itu kayak berada di belakang. Karena dunia itu bersepakat, seperti yang Mas Budi sampaikan itu, 2030 akan memotong emisinya setengahnya. Sementara kita kan batu bara oke, potong sini oke, semua di ini. Di 2050 dunia itu terjadi net zero. Kita di 2060 bahkan sebelumnya di 2070. Konsep proyeksinya itu masih berpikir konsep mengenai space, mengenai ruang. Padahal tadi Mas Budi menyampaikan adanya AI itu akan berimplikasi di dalam bagaimana kita mengkonsumsi, memproduksi dan lain-lain tentang sesuatu. Pertanyaan buat kita semua, apakah tata kelola kita itu yang dimaksud dengan tata kelola? Jadi transformasi dari space dan sphere itu di dalam konteks ketata kelolanya itu bagaimana gitu. Mungkin nanti Bang Faisal juga bisa mengeksplor lebih jauh secara ekonomi misalnya seperti apa. Saya selalu bilang ke Bang Jilal dan teman-teman di VLab itu, mengukur kemajuan itu dari yang terlemah. Dari orang-orang yang seperti saya, dari orang-orang yang ada di gang, bukan yang terdepan di dalam yang masuk ke AI yang menurut saya belajar remote sensing dulu ya. Sebetulnya itu machine learning itu udah diajarin tahun 80-an. Masalahnya mesinnya tidak mampu. Jadi dipikirlah sampel-sampel baru ini sekarang udah satu-satu antara sampel dengan populasi itu sudah menyatu. Saya sebenarnya provokasi ini mengarah kepada kalau ini diterjemahkan ke dalam tata kelola, sebenarnya kita mau memperlakukan tata kelola apa yang seperti sekarang misalkan, ya, yang jelas-jelas mengabaikan collective decision, diterjemahkan dengan partai atau diterjemahkan dengan apa gitu kan, termasuk expert di kita. Nah, saya ini punten memproyeksikan apa yang dilakukan oleh Bang Jilal itu adalah mendorong supaya perluasan terjadi collective decision yang tidak hanya mengandalkan kepada satu misalnya pemerintah saja. Karena yang dipikirkan birokrasi, saya berinteraksi dengan banyak teman-teman di birokrasi gitu ya. Mereka keluar sendiri ini standar kompetensinya. Padahal seperti yang disampaikan Mas Budi, nggak cocok dengan kompetensi masa depan. Kalau mikirnya itu tadi
ke AI dan segala macam, maka di dalam pikiran itu tidak ada perluasan ruang sebetulnya. Tapi justru planologi atau saya di geografi gitu akan lebih memperkecil kepada dimensi daripada urban engineering atau urban design yang lebih seperti di Jepang bisa hidup juga tuh 2 meter kali 2 meter atau berapa gitu. Provokasinya keren dan itu perenungan ini harus dilanjutkan dan saya melihatnya 2045 itu kalau kita refleksi ke sini, dilihat dari orang iklim, kita itu jauh. Kompromi yang di dunia orang itu udah enggak ke situ gitu loh. Gitu. Bang Gila. Kok seperti orang PWK Bapak? Saya tadi lupa bilang, neraca ruang itu di bawah perusahaan namanya PT Semesta Indonesia Teknologi Lestari. Itu ada company-nya Bang, untuk mengembangkan itu. Komisarisnya dia. Kebetulan pada saat yang sama sebetulnya saya mempelajari tentang SDG dan sebagainya begitu. Dan saya juga dapat informasi bahwa 2040 ya sebenarnya kalau kita seperti ini terus maka kenaikan 2 derajat itu akan terjadi. Ya, 2040 nggak usah jauh-jauh sebetulnya. Ya. Nah, kalau lihat kelakuannya di Indonesia mungkin bisa lebih cepat lagi. Tapi memang sulit banget ya kita mengubah ya pandangan dari space ke sphere ya. Kenapa? Karena saya background saya kan lebih banyak mempelajari bisnis ya. Jadi kalau ya kita mau berhenti itu dengan fuel ya fossil fuel gitu ya, maka kekayaan dunia akan menurun ya sekitar menjadi 70% dari sekarang. Ya. Kenapa? Karena agunan-agunan itu adalah tambang begitu. Itu agunan-agunan yang besar-besar itu ada di sana semua. Ya. Jadi kalau itu dihentikan itu yang namanya stranded asset. Ya, aset yang ya udah nggak bisa diapa-apain, stranded dia. Ya. Jadi volume ekonomi dunia ini akan turun tinggal 70%. Ya. Itu masalah besar yang ekonomi dunia ya. Jadi betul. Ya, kalau kita bilang bahwa global warming gitu, habis ini bagian ini. Sekarang saja ya daerah banjir di Jakarta itu udah nggak bisa dijual, nggak ada yang mau beli. Orang udah sadar sebetulnya. Ya. Tapi si pemerintah nggak mampu mengejawantahkan ini di dalam policy. Ya. Sebentar lagi harga lahan di tengah-tengah ini akan lebih mahal, ya, karena orang mau pindah. Ya. Kalau lihat kelakuannya pemerintah begitu kan, wah bangga banget itu tembok gitu loh, ya, seawall gitu kan, sebentar lagi juga jebol menurut saya, ya, orang cuma ditutup segini, pinggir-pinggirnya mau gimana apa, ya, jadi bodoh kalau menurut saya, sorry aja, itu stupid begitu, ya, mau bikin seawall mahalnya bukan main begitu, ya, dan justru dia mengakibatkan ya memproduksi karbon di dalam memproduksi seawall ini gitu ya. Oke, memang ini loop bagian ini saya sebenarnya sedang mempelajari sehingga saya nggak berani ngomong gitu ya sebenarnya. Perilaku di barat sana memang udah berubah sama sekali ya. Harus belajar ekonomi begitu ya. Dan mereka itu ya is willing to do the hard way. Itu yang kita nggak punya di sini, ya. Willing to do it the hard way, ya. Bahwa this is how we deal with these issues. Ya. Jadi menyedihkan, kalau menurut saya menyedihkan sekali, ya. Si pemerintah ini, ya saya terpaksa bilang mereka bodoh, begitu. Ya. Kenapa? Karena kompromi dilakukan kompromi politik, ya. Jadi bukan kompromi berdasarkan what science said gitu loh ya. Jadi enggak gimana sih disangkanya global warming itu isu politik gitu ya, sedang dibuat gitu sama orang gitu. Jadi ada pandangan-pandangan seperti itu gitu ya.
Jadi mohon maaf bahwa memang saya nggak memperhatikan itu ya, karena merasa belum lulus Pak gitu loh. Ya, ini kok rumit banget karena mekanisme di Barat itu beda banget dengan yang ada di sini. Ya, mereka punya green bond. Saya nggak ngerti kenapa mereka bisa bikin green bond. Ya, green bondnya masih kecil ya, 4% ya dari seluruh bond gitu. Tapi ketika saya pelajari lebih lanjut, memang mereka kapitalismenya lebih berhasil, ya. Jadi itu mekanisme utama mereka, ya. Jadi kalau kita mau ini kan harus dimulai dari investor, karena investor itu adalah mereka yang mengambil resiko, ya. Nah kalau investornya bisa dipengaruhi begitu, maka perubahan akan terjadi. Itu kapitalisme mereka gitu. Kita entah kapan gitu loh kapitalismenya yang seperti apa gitu. Ya, jadi masih tergantung sekali sama pemerintah. Pemerintah tergantung sama politik. Politiknya tergantung pada mereka-mereka yang refleksnya seperti itu gitu loh. Ya, setuju saya bongkar lah, harus dibongkar. Ya, tapi nggak tahu mulai dari mana. Ya, saya setuju bahwa protes-protes yang banyak ini ya itu cukup valid. Ya. Bahwa kebijakan-kebijakannya ya boleh bilang salah lah gitu ya, nggak sekedar nggak cocok gitu ya, tapi ada masalah bahwa secara ideologi ini juga nggak ada dasarnya gitu loh ya. Kalau kita bilang mafia Berkeley begitu, nggak juga gitu loh ya, ini kacau banget gitu ya. Jadi memang global warming besar begitu, bukan konspirasi teori begitu ya. Virus itu is real begitu ya. Kemarin ada yang bilang itu konspirasi teori, terus diketawain sama, lu belajar dulu teori virus ya, baru ngomong itu katanya ya. Teori virus nggak bisa dibegituin katanya ya. Ya, nah, tapi saya mohon maaf bahwa sfer nggak saya perhatikan memang ya. Oke. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada saya untuk jumpa, dan saya mengalami ekstasi terus terang nih. Ada yang hilang memang ya dalam perjalanan hidup umat manusia ini. Kalau kita belajar sejarah Yunani, Romawi itu kan membangun kota ya. Civilization, civility, membangun peradaban sebetulnya gitu. Jadi benar itu tadi apa, ada space, ada sphere, karena yang sebetulnya yang kita ingin integrasikan adalah membangun peradaban yang makin lama makin tinggi, dengan memperbesar modal sosial, modal spiritual. Spiritual itu bukan sekedar ibadah gitu ya, tapi tahu mana yang benar, mana yang enggak benar, menghargai sesama gitu-gitu. Modal kapital, modal fisik dan sebagainya itu untuk mencapai yang kita sebut sebagai happiness gitu, atau well-being. Makanya nggak relevan lagi yang namanya tadi itu. Kok kalau kita ikut program penurunan suhu, kok masyarakat dunia rugi? Ya ukurannya yang kita pakai yang salah kan sebetulnya. Orang well-beingnya enggak kok gitu kan. Jadi ya inilah dosa ekonom barangkali yang ngajarin more is better gitu. Padahal enggak sih, semua ada ongkosnya, dan itu yang tidak diajarkan juga oleh Adam Smith sebetulnya. Kapitalisme itu butuh prasyarat, yakni moral. Makanya buku sebelum Wealth of Nation itu Theory of Moral Sentiment sebetulnya. Jadi kesadaran bahwa saya itu niscaya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa merugikan orang lain gitu. Kan keren itu sebetulnya. Tapi moral sentimennya gak diajarin. Wealth of Nation-nya aja yang diajarin sama bapak-bapak saya dulu itu. Mafia Berkeley itu.
Walaupun saya tidak diajari seperti itu ya. Dosen-dosen saya banyak pemberontak. Badrul Jatun, Prof. Sarbini Somawinata gitu. Yang sedemikian mengingatkan akan misi ekonomi itu sebetulnya adalah mencapai well-being gitu. Nah, kalau kita bayangkan bagaimana menciptakan awareness gitu. Kalau kita nggak bakal didengar kayaknya deh. Pak Budi ngomong nggak bakal didengar, Pak Farhan, Bang Jilan, saya nggak bakal didengar karena sistem politiknya sedemikian rupa kita tuh hanya dihitung satu vote dalam pemilu ini. Kata mereka apa kata lu teriak, gua nggak bakal denger gitu. Karena kita nggak menentukan nasib mereka. Nah oleh karena itu yang udah diniatkan juga oleh Bang Jilal itu meningkatkan kesadaran holistik ini, pemikiran holistik ini ke anak muda. Bayangkan apa yang bakal terjadi pada diri mereka kalau kita melakukan kerusakan terus-menerus seperti sekarang ini. Mereka akan hidup makin sengsara, makin banyak bencana, kekayaan alam dikuras terus, dan utang makin menumpuk. Dan akibatnya apa? Itu tadi neraca ruangnya apa? Mereka harus dipajaki terus-menerus. Singapura udah seperti itu. Singapura pajaknya dinaikin terus. Karena aging kan, kita udah tua kan gak bisa kerja. Yang biayai kan yang muda-muda. Kita juga rasanya perlu mendalami itu teori perubahan sosial, transformasi sosial seperti yang disampaikan oleh Karl Polanyi dan teman-teman gitu ya. Kalau dia bilang great transformation sih, tanpa transformasi kita nggak bisa membayangkan sesuatu itu cukup cukup tenang gitu. Terlalu banyak hal-hal yang dianggap bisnis as usual, nggak perlu satu-satu perubahan yang mendasar, padahal kan ada pepatah itu, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang niscaya akan memberi hasil yang sama aja gitu. Kita ulang-ulang terus ini, kita ulang-ulang, kita mengharapkan mukjizat gitu yang nggak bisa juga. Jadi harus ada perubahan sosial yang, karena kalau tanpa perubahan sosial sangat boleh jadi apa yang kita sebut, karena ada daya dukung ruang, sosial juga ada daya dukung sosial, social absorption capacity yang bisa membuat kolaps, dan itu yang disebut barangkali failed state, apa segala macam itu. Saya makin berbayang itu seperti Indonesia, jangankan 2045 barangkali kita bicarain Indonesia udah nggak ada 2045 barangkali. Kalau tingkat kerusakannya seperti ini dan tidak ada lagi yang memikirkan gitu yang namanya penerawangan dan semua teknokratik gitu bisa selesai semua. Saya ingat dulu betapa zaman Pak Harto itu pendekatannya lebih humanistik gitu. Oke, ketua Bappenas itu ekonom, tapi orang keduanya niscaya sosiolog, antropolog. Pak Selo Sumarjan, Pak Sujatmoko ya, orang-orang yang ternama di level internasional, Ibu Astrid Susanto dan sebagainya itu. Jadi dikawal setiap program kerakyat dalam kaitannya dengan daya dukung sosial segala macam juga antropolog yang banyak. Itu ibunya Obama salah satunya yang membuat BRI itu gede. Pendekatannya antropologi gitu. Nah, jadi planolog juga butuh barangkali sentuhan ya, sentuhan atau mendengar gitu kicauan dari mereka-mereka ini sehingga lebih holistik lagi gitu. Udah space, sphere, terus manusianya kan, manusianya sebagai makhluk sosial. Nah,
bayangan saya kan yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar terjadi sustainability secara sosial, dalam artian saya itu nyaman di satu kota yang berkeadaban tinggi itu, kira-kira karakteristiknya seperti apa? Saya bisa mengaktualisasikan potensi terbaik saya secara maksimal tanpa takut kepada kemarahan pihak lain, dan saya bisa berinteraksi dengan semua orang tanpa memerhatikan perbedaan agama, suku, macam-macam gitu. Dan salah satu syaratnya adalah menciptakan ruang terbuka bagi semua untuk bertemu. Yang saya mengerikan bagi saya sekarang adalah orang Kristen atau Katolik itu enggak berani ibadah di gereja, jadi dia bikin gerejanya di mall. Jadi Sabtu Minggu dia ketemu sama orang Kristen Katolik aja, orang Islam ketemunya di masjid aja. Kapan kita sama-samanya gitu? Nggak ada. Kota tuh udah tidak dirancang untuk berinteraksi alun-alun. Zaman saya kecil, saya lahir di Bandung, zaman saya kecil sejak di alun-alun tuh enaknya, nyaman. Sekarang saya nggak tahu lagi alun-alun kayak gimana gitu. Lodaya saya diajak ayah saya untuk belajar jalan gitu, karena foto-fotonya saya lihat gitu. Ada ruang terbuka, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Sunda, orang Kristen, Islam, sama-sama bawa anaknya di situ. Kita udah nggak punya sekarang. Di mall kita sendiri-sendiri, ya nggak? Di sendiri, nggak ada ruang terbuka yang membuat kita bisa saling mengenal satu sama lain. Makanya orang-orang yang so-called belakangan ini makin tertutup, makin eksklusif gitu. Nah, menciptakan ini dia tadi apa desain bahkan Singapura itu kan kalau saya nggak salah itu tidak boleh ada satu kompleks apartemen yang presentasi tertentu didominasi oleh etnis tertentu, tidak boleh. Ada yang namanya kuota, harus ada. Lihat di mana-mana. Bahkan secara ekonomi itu ditunjukkan kan. Ini misalnya karakteristiknya kan money changer India Islam gitu kan. Kebanyakan gitu kan. Itu ada rekayasa sosial, karena kalau tanpa itu enggak kolaps, Singapura kolaps gitu. Seindah apapun planologinya. Jadi planologi yang sustainable, yang bermakna, kalau semua orangnya merasa happy dan keadabannya makin tinggi gitu. Satu lagi yang ingin saya share, barangkali planologi kita udah didikte sama kepentingan kapitalis itu sendiri, kepentingan uang gitu. Ya, kepentingan uang yang membuat ya udah dimensi manusianya itu enggak ada. Pokoknya seonggok-onggok itu aja kayak Mekarta gitu. Dia enggak peduli. Kalau di sini saya lihat udah didesain nih mau bikin apa, danau di sini, ruang terbukanya. Saya enggak nyangka nih Kota Baru Parahyangan ini, menurut saya desainnya sih lebih bagus dari Rancamaya gitu. Ruang terbukanya kalau udah laku jangan dibangun segala macam itu ya. Nah, jadi yang ingin saya tutup itu, tugas kita ternyata lebih besar dari yang kita perkirakan semula nih Bang Jilal nih. Jadi kita tambah barangkali komunitasnya, dan sejak awal kita libatkan anak muda, karena ujung tombak gerakan ini adalah anak muda dan para mahasiswa itu. Terima kasih. Oke, yang saya sangat appreciate dari Pak Faisal, ya, tantangan yang sangat besar kepada planologi, ya, untuk keluar dengan keberanian untuk merencanakan kota berdasarkan diversity, ya.
diversity itu sudah menjadi isu di dunia. Jadi mungkin perlu ada pendekatan yang baru. Bagaimana agar diversity ya di kota ini bisa dijamin, karena satu-satunya cara untuk membangun planologi bisa menyumbang ya untuk well-being itu ya, karena planologi itu kan lebih banyak perencanaan fisik gitu. Ya harus berani memasukkan unsur diversity ini. Ya. Diversity ini sudah menjadi isu yang sangat parah ya sekarang sudah. Ya. Kalau kita lihat kembali planologi itu asalnya apa sih gitu ya, ketika saya ngobrol sama Pak Baworuntu ya, saya tadinya bilang itu planologi itu kan dibangun dulu karena kesulitan dalam mengalokasikan anggaran ya, dan untuk PU ya, jadi banyak sekali orang yang diserap di PU ya. Tapi setelah itu ya, dosen-dosennya itu mulai merambah ke wilayah yang lain, karena itu sangat sangat banyak hubungannya, sangat erat ya. Jadi ada yang mulai mempelajari hukum begitu, dan planologi ITB itu termasuk jurusan yang paling terbuka sebetulnya ya. Jadi ada yang dari ITB, ada yang dari Gama, ada yang dari mana begitu. Itu sebetulnya sudah disadari, tapi I don't know whether it is by design. Nah, keragaman yang ada di planologi ini tidak dimunculkan kemudian di dalam mengembangkan pengetahuannya ya. Ini yang enggak gitu kelihatan ya. Jadi dan ya biasalah politik kampus itu, politik di dunia universitas juga sebetulnya luar biasa ya, meskipun kadang-kadang enggak disadari ya. Jadi kalau udah dibilang bahwa ini udah kita pakainya tata ruang aja begitu ya, kemudian yang lain tersisih begitu ya. Nah, saya nggak tahu ya apa yang terjadi begitu. Yang orang banyak curiga itu ya, kenapa sih saya mau aja gitu pindah ke sekolah bisnis begitu ya. Karena katanya saya tuh lebih dekat sama bisnis begitu ya. Ada betulnya, ada enggaknya begitu. Saya melihat bahwa ya, kekuatan yang terbesar ya di dalam menata ruang itu selain pemerintah ya bisnis ya, nggak ada yang lebih kuat dari itu ya. Sebenarnya planologi agak terlalu kalau Pak Gianto itu mengatakan bahwa ya kami terlalu puritan juga ya. Jadi ya terpaksa sistem profesorshipnya yang sebetulnya yang diacu itu kan sistem profesorship yang di Eropa begitu ya, yang lebih tertutup begitu ya. Nah, itu enggak kerasa begitu, dan itu tidak pernah dievaluasi ya. Sebenarnya bagaimana kita mengembangkan pengetahuan ya. Lalu pertandingan si kampus ini menjadi pertandingan untuk mencari pangkat, mencari profesor dan sebagainya ya. Nah, si pengetahuannya kemudian terlupakan ya. Nah, lalu ditambah dengan kekakuan dari Dikbud itu gitu ya. Jadi kita tuh seakan-akan ya terpaksa ini harus ban PT begitu, harus nurut ini standar itu begitu. Nah, tapi ban PT nggak pernah memperhatikan gimana membangun pengetahuannya gitu. Nah, baru sekarang gitu. Tapi diketawain sebagai skopusism gitu ya. Diketawain gitu. Nah, kalau menurut saya sih karena kita nggak jelas juga ya kita ada di mana begitu ya, paradigm kita ada di mana gitu ya, kita nggak cukup terbuka untuk ngomongin itu ya. Saya kemarin gedek banget gitu sama seorang dosen yang bilang saya ngomongin ESG begitu, terus bilang bukunya belum ada. Lu jadi dosen cuma mau mindahin isi buku ke kelas gitu. Ya udah aja dikasih ini salin aja tape recorder aja gitu loh ya. Nah, jadi memang ini tantangan pengetahuan, Pak. Ya, untuk kembali pada filosofi yang paling dasar gitu ya, kepada well-being dan sebagainya, itu memang memerlukan bukunya nggak ada, Pak. Yang Adam Smith itu orang udah susah bacanya gitu ya. Terus kan dosen-dosen nggak mau yang begitu terbitan tahun segini nggak bisa diajarin katanya gitu loh ya. Nah
ini ya jadi tantangan. Tapi menurut saya terobosan yang akan mengejutkan adalah kalau planologi memasukkan unsur diversity. Ya, itu sangat ya akan sangat mengubah. Ya. Jadi terima kasih Pak Faisal begitu ya. Ini tantangan buat orang yang planologi gitu, bisa nggak masukin unsur diversity. Ya tapi ya nggak kedengaran gitu ya, nggak kedengaran gitu ya. Kalau bisa orang marah-marah gitu loh, dengar itu, lu apa-apaan katanya kan. Nah itu baru gitu loh ya. Kalau enggak kan kita cuma satu vote